Kita mulai berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Ala hadiniyah as-solihah al-fatihah. Sekarang dibuka buku paketnya. Ini saya jelaskan sesuai dengan materinya. Enggak jadi kelas 10. Kelas 10 besok biar saya langsung masuk kelasnya. Kalau kemarin Pak Hasan sudah menjelaskan ketentuan khutbah, buku paket maupun LKS silahkan. Cuma yang LKS insya Allah lebih lengkap, cuma harus nyeкен dulu. Sudah saya jelaskan ketentuan khutbah. Yang di rumah kelihatan nggak presentasi dari saya? PowerPoint-nya kelihatan apa enggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Ini karya dari teman-teman kalian, kakak kelas kalian, beberapa tahun yang lalu yang sebelum masa pandemi. Karena bab ini membahas tentang 3 tema, khutbah, tabligh, dakwah. Minggu kemarin pertemuan sebelum PPS sudah saya jelaskan khutbah. Sekarang saya jelaskan tentang tabligh. Namun sebelum sampai ke tabligh, saya mau menyampaikan dulu yang mungkin kemarin kelewatan. Ketentuan khutbah ada syarat rukunnya ya. Bedanya khutbah dengan tabligh, dakwah itu, kalau khutbah itu lebih prosedural ya. Ada kaitannya dengan ritual keagamaan, kegiatan ibadah. Misalnya khutbah Jumat ya ada sholat Jumatnya. Idul Fitri ya ada Idul Fitri. Idul Adha khutbah sholat gerhana juga ada kegiatan ritualitasnya. Termasuk khutbah ada khutbah wukuf ya pada jamaah haji. Terus ada khutbah nikah, nah nggak perlu pakai podium malah. Ini bacanya apa ini? Khutbah. Ini ya permainan ya. Khutbah. Dibaca hikbah sudah bisa. Hikbah itu masa perkenalan bagi calon yang mau menikah. Tapi ini maksud saya khutbah. Kemudian tabligh yang terakhir dakwah. Dakwah bukan ngidak-ngidak sawah. Dakwah nanti saya jelaskan. Orang yang melakukan khutbah disebut syaratnya seorang khotib adalah diantaranya tadi harus beragama Islam, laki-laki, balik, menutup aurat, suci. Kemudian ini adalah sunahnya ini kalau nggak salah. Oh enggak, ini rukun khutbah. Nah ini rukunnya. Ada 6. Saya contohkan ya. Khutbah secara singkat. Khutbah itu sebenarnya bisa 5 menit selesai. Yang lama itu materinya, yang tinggal materi yang disampaikan. Kalau ya ada laki-laki sih mungkin sudah lebih paham karena sering melihat khutbah. Disunahkan untuk berdiri ya. Berdiri, boleh memegang tongkat, boleh tidak. Karena sebagian yang NU biasanya pakai tongkat, yang Muhammadiyah biasanya nggak pakai. Ya masalah semuanya pakai dasar masing-masing. Kemudian berdiri, yang pertama saya baca apa? Alhamdulillah. Tidak salam Pak, salam itu sunnah. Saya mau izin buka ya biar suaranya lebih jelas. Pak masker maksudnya. Kemudian saya baca alhamdulillah. Salam itu sunnah. Alhamdulillah minimal ada kata alhamdulillah. Kalau kalian scan di barcode LKS itu ada kalimatnya. Di sini alhamdulillahilladzi an'amna bil imani wal Islam. Contoh kalimatnya. Boleh pakai kata-kata yang lain. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Yang penting ada kata-kata memuji Allah.
Setelah baca hamdalah adalah membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian rukun yang ketiga berwasiat takwa. Di sini pakai redaksi ittaqullah. Saya berwasiat pada diri saya dan pada jamaah untuk selalu meningkatkan takwa. Kemudian rukun yang kelima adalah membaca ayat Al-Quran yang sesuai dengan materi yang disampaikan. Misalnya saya menyampaikan tentang kejujuran, ya berarti dalil tentang kejujuran. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu qulu qawamina atau qulu qaulan sadida, yang di bab dalil apa jujur kemarin. Boleh qul huwallahu ahad. Biasanya materi yang disampaikan adalah di rukun yang kelima ini. Setelah membaca ayat Al-Quran dan menyampaikan materi di khutbah pertama ini ya, kemudian saya tutup dengan kata aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal adzim ila akhirih. Saya duduk. Duduk ini sebagai penanda jeda peralihan khutbah pertama dan beralih ke khutbah ke duduknya. Khotib ini disunahkan membaca surat Al-Ikhlas. Dan posisi duduk ini adalah posisi apa? Waktu yang mustajab untuk membaca doa. Biasanya jamaah itu berdoa, budungo sak ison. Kadang ada Pak Yai yang berpesan anakmu nakal, yo bandel dan lain sebagainya. Dongo ketika apa ini khotib duduk itu, rumah noben soleh-solehah. Kemudian setelah duduk saya berdiri lagi, berarti sudah masuk khutbah ke khutbah. Yang saya baca apa? Apa kira-kira? Salam lagi? Enggak usah. Alhamdulillah. Sesuai ini lagi yang saya baca. Seperti tadi. Jadi semuanya rukunnya sama. Khutbah pertama dan kedua itu sama. Alhamdulillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Kemudian boleh membaca ayat Al-Quran lagi, boleh tidak. Yang penting sudah disampaikan di khutbah pertama maupun kedua. Boleh. Setelah itu langsung doa. Di sini Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, kemudian selesai. Terus biasanya kalau khutbah Jumat terus sholat. Kalau khutbah Idul Fitri ya selesai kan, karena sholatnya di depan khutbah atau sebelum khutbah. Nah itu rukunnya khutbah. Saya kira bisa kalau kita mempraktekkan. Kalau di masa normal biasanya laki-laki praktek khutbah, perempuan tabligh. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Nggak ada ya, paham berarti ya. Ini jenis-jenis khutbah tadi sudah saya sampaikan. Nah ini khutbah sholat istisqa Jumat, Ida ini khutbah gerhana, khutbah nikah. Sekarang tabligh. Pengertiannya berasal dari bahasa Arab balagho yuballighu tablighon. Salah satu sifat wajib para rasul. Yang sidik, amanah, tabligh. Artinya apa? Menyampaikan. Secara bahasa, secara lugotan itu menyampaikan. Secara istilah atau syara'an yaitu menyampaikan ajaran Islam yang diterima kepada Nabi Muhammad, diterima oleh Nabi Muhammad, ditujukan kepada seluruh umat manusia. Ada di situ kan? Jadi kalau khutbah itu objeknya siapa? Khutbah itu objeknya siapa? Umat Islam saja kan? Yang ikut khutbah itu loh, yang mendengarkan khutbah. Tapi kalau tabligh lebih luas lagi, seluruh umat manusia. Begitu juga dengan dakwah. Objeknya adalah seluruh manusia, tidak hanya umat Islam. Kemudian ketentuannya bedanya dengan khutbah ya dulu. Kalau khutbah kan ada syarat rukunnya tadi. Syaratnya khotib, syaratnya apa? Rukunnya khutbah. Kalau tabligh ini enggak ada syarat rukunnya. Yang penting yang melakukannya nanti seorang mubaligh itu ya pasti orang Islam. Andani tentang Islam kok orang Islam. Kemudian contoh yang real, yang nyata itu ya tabligh itu seperti pengajian gitu. Pengajian, seminar termasuk bisa. Pokoknya ada juga ada
ada podiumnya kan, berarti ada susunan acaranya. Waktunya bebas, tidak harus hari Jumat. Kalau khotbah Jumat kan berarti hari Jumat setelah zuhur. Ketentuannya, nah ini ke dalilnya dulu. Surat Al-Maidah ayat 67 yang bunyi ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balik ma unzila ilaika mir rabbik ila akhirih. Di situ ada kata balik, sampaikanlah, itu dasarnya balik tablik ya, menyampaikan. Kemudian keutamaan tablik, nah, di sini ada hadis Rasulullah tentang ketika kita melihat suatu perbuatan maksiat atau kemungkaran, apa yang kita lakukan? Man ro'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi dzalika ataful iman. Ketika kita melihat sebuah kemungkaran, kemaksiatan, sebaiknya atau dihimbaukan kita ini merubahnya, mencegahnya. Dengan apa yang pertama? Dengan tangan, biyadihi. Bisa diartikan tangan itu tidak harus tangan ya, memukul, menjewer ya, tapi bisa dengan diartikan kekuatan atau kekuasaan. Kamu misalnya, saya ini Pak RT, di wilayah saya ada kemungkaran, kemaksiatan, perjudian mungkin, atau kemaksiatan yang lain. Saya cegah karena saya ini punya kekuasaan atau sohibul wilayah di situ, melarangnya. Tapi tentu dengan cara yang baik. Tangan itu bukan berarti terus Allahu Akbar, merusak dan lain sebagainya. Tetap harus dengan cara bijaksana. Ud'u ila sabili rabbika bi hikmati wal mau'idah hasanah. Jadi dengan cara yang hikmah, bijaksana, wal mau'idah hasanah, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau dengan diskusi, debat harus dengan cara yang baik. Ini 3 konsep prinsip dalam berdakwah. Dengan bijaksana, nasihat yang baik, dan kalau berdebat harus dengan yang baik. Kalau tidak bisa dengan tangannya, Pak, aku ini pemalu, penakut, Pak. Ya fabilisanihi, dengan lesannya. Dituturi sing apik. Mas, jodoh nglakoni ngene. Tidak baik. Kalau tidak bisa dengan tangan, tidak bisa dengan lisan, maka dengan fabikol, dengan hati. Minimal ngerentek di hatinya itu, tak dungakno do tobat, tak dungakno do lebar, atau tidak mengulangi maksiat itu. Atau paling tidak di hati saya tidak ridho, saya tidak rela, misalnya di rumah saya orang-orang melakukan maksiat, di wilayah saya orang-orang melakukan maksiat. Nah, itu diantaranya keutamaan tablik atau dalil tentang hadis tentang bagaimana kita menyikapi ketika melihat sebuah kemungkaran. Mungkin kamu lihat di TV, ada kemungkaran, ada seorang ibu atau orang tua yang bunuh anak-anak dan sebagainya. Itu pasti dalam hati kita ada ridho. Atau apa kamu ridho malah kan? Nah, itu kan berarti perlu dipertanyakan. Kemudian dakwah. Pengertiannya adalah berasal dari bahasa Arab, da'a yad'u da'watan. Artinya mengajak. Mengajak apa? Kepada jalan yang benar. Bentuk ajakannya bebas ya. Boleh lewat tulisan, makanya dakwah nanti dibagi menjadi 3. Dakwah bilisan, dakwah bil kitabah atau tulisan, ada dakwah bil hal atau perilaku, atau contoh perilaku. Bilisan ini sangat banyak sekali. Misalnya saya mengajak kalian nanti malam mlebu wekasan ndedonga ya. Nah, itu kan baik. Besok sunnah puasa tarwiyah arafah misalnya, itu kan ajakan. Pokoknya bentuk ajakan dengan lisan apapun itu, asal dengan tujuan kebaikan, ibadah, ya pasti dikatakan dakwah. Kan lebih luas ya, berarti dakwah dibandingkan khutbah dan tabligh. Kalau tabligh tadi kan harus ada rentetan acaranya, pengajian dan lain sebagainya. Kalau dakwah ini lebih luas lagi, berarti khutbah dan tabligh dan dakwah itu termasuk dalam khutbah, tabligh itu berarti termasuk dalam ada dakwah lewat tulisan. Kamu buat story di WA,
di IG dan lain sebagainya, di media sosial yang isinya ajakan kebaikan itu ya juga dikatakan dakwah dengan tulisan. Kamu buat buku, buat karya yang intinya pesannya ada pesan moral, pesan kebaikan, itu juga ada. Kemudian dakwah dengan hal perilaku, itu misalnya kamu buat perilaku dicontoh orang lain yang baik. Misalnya Pak Hasan melihat ada sampah di jalan, saya buang. Ada paku di jalan, saya singkirkan. Biar orang lain tidak tersakiti, orang lain tidak kesandung batu. Nah, itu kan dilihat orang lain Pak bagus, ditiru, itu kan termasuk dakwah dengan perilaku. Sampai di sini ada ditanyakan tentang dakwah. Itu contohnya macam-macamnya dan pengertian dakwah. Selanjutnya ada dalil tentang dakwah itu, ini tentang ajakan. Surat Al-Baqarah 256, ajakan Islam ya. La ikraha fiddin, ada di itu. Ada enggak dakwah? La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghoi. Mungkin di buku L paketnya ada. Kalau di buku LKS harus scan dulu. Tidak ada. Nah, ini ayat yang populer sebenarnya. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu mengajak, bukan memaksa, mengajak untuk masuk Islam, menyembah Allah. Urusan mereka menerima atau menolak ajakan itu urusan pribadi, bukan tanggung jawab Rasulullah, atau bukan tanggung jawab kita ya sebagai umat Islam mengajak orang lain mau atau tidak mau, itu urusan, dan itu bukan tanggung jawab. Dan itu diantaranya khotbah, tabligh, dan dakwah. Paling tidak seandainya dakwah ini tidak dilakukan umat Islam, tabligh ini tidak dilakukan umat Islam, Islam mungkin tidak sampai di negara kita. Bentar saya angkat dulu. Assalamualaikum. Aku neng kelas, kok jam piro, 9:30-an. Paling kelas iki. Nah, saya lanjutkan lagi. Paling tidak seandainya dakwah tidak dilakukan oleh para mubaligh atau umat Islam terdahulu, ini mungkin Islam tidak sampai ke Indonesia atau bahkan ke penjuru. Ada giroh, ada semangat untuk berdakwah. Mereka luar biasa dakwahnya kan, dari Timur Tengah menuju ke Indonesia atau belahan bumi yang lainnya. Itu meninggalkan keluarga, perjalanan juga tidak mudah, rintangannya. Dan zaman sekarang lebih mudah kan dakwah, medianya banyak sekali, tulisan, internet, perilaku, dan lain sebagainya. Itu salah satu hikmah dari dakwah. Dan hukum berdakwah sendiri itu apa? Ada yang mengatakan fardu, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah. Kita ambil yang lebih mudahnya saja, hukumnya sunnah. Karena memang Allah menjamin keberuntungan, kebaikan kepada orang yang mau berdakwah. Sampai di sini ada ditanyakan, yang di rumah gimana? Bisa dipahami? Halo, yang di rumah bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Ada yang mau Pak. tanya, silakan. Yang mau di rumah maupun yang ada di sini, silakan. Bingung apa? Ngeluh malah. Ya, silakan. Siapa ini namanya? Alma. Aura. Oh iya iya. Heeh. Oh iya iya. Ya. Karena memang di internet ya, di dunia maya itu ya seperti sampah, semua orang bisa masukkan ya. Yang penting iso video, kemudian dia buat media dakwah, video dakwah, padahal
yang sering kita lihat kadang kan belum pantas menjadi ulama, belum pantas menjadi ustadz, sudah berani menyampaikan materi. Kadang baca Al-Quran saja mungkin pinter kamu daripada beliau ya kan. Ustadz apa itu Effendi itu siapa itu ya kan? Nah, makanya kita harus pintar-pintar mencari sumber belajar atau sumber ngaji kita. Yang terpercaya saja. Kadang anak-anak itu mas kalau mau Pak mau mengambil video ini bagaimana? Saya sarankan hindari ustadz ini. Misalnya yang bahasa lama itu. Kemudian ada ustadz yang cenderung mengumbar kebencian ya kan, kebencian terhadap sesama Islam atau kebencian kepada non Muslim, kebencian pada pemerintah. Nah, itu bukan seperti itu. Kita harus selektif Mbak ya, Mbak Aura ya, ketika mencari sumber. Yang kalau saya pesankan ya kita harus berpegang teguh dengan ajaran guru-guru kita di sekolah itu ya, terutama guru-guru ngaji kita di rumah. Harus hati-hati, zaman semakin mendekati kiamat itu memang fitnah akan banyak yang muncul. Nanti yang paling besar itu adalah fitnah Dajjal. Itu termasuk akhir zaman seperti itu. Harus berhati-hati. Ya sama-sama. Ada lagi yang mau tanya silakan. Aku jam 9:30 mau selesai. Ya. Yes, assalamualaikum. Ada lain yang mau tanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Mumpung masih ada waktu. Ketentuan khutbah tabligh dakwah. Minggu depan kelompok 1 ya, siap maju ya. Blended berarti mungkin ada yang di sekolahan, ada yang di rumah. Yang di sekolahan berarti ya terpaksa presentasinya seperti saya. Dibantu teman-teman yang di rumah. Waktunya kan karena singkat ya, digunakan semaksimal mungkin. Apa mau ada yang ditanyakan tentang tugasnya, presentasi PPT? Yang penting PPT-nya dikumpulkan besok apa? Hari Selasa ya. Semua kelompok 1, 2, 3. Atau kelompok 3 sekitar 12 orang masuk ora iso gawe. Sak wong nggih PPT sak slide kan bisa. Makanya saya punya kebijakan ya seperti itu biar lebih enak. Dan harus dipertanggungjawabkan. Artinya bagi kelompok yang tidak aktif laporkan ke saya. Pak si A tidak aktif, si B tidak aktif. Nanti tidak ada reward, tidak ada nilai bagi yang tidak aktif. Ya. Tapi harus komunikasi dulu. Kelompokku ya, ini tugasmu iki ya. Harus komunikasi. Jangan sampai tidak ada komunikasi, ujuk-ujuk diklaim tidak ikut mengerjakan. Ya di rumah juga dengar ya penjelasan saya ya. Halo yang di rumah? Dengar, Pak. Nah, dengar. Dengar, Pak. Tadi ketentuan khutbah, ada sunnah khutbah di sini. Khotib menyampaikan khutbah dengan berdiri jika mampu. Disampaikan di atas mimbar, memulai khutbah dengan salam, berarti itu sunnah. Khutbah berisi tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Khotib ketika duduk di antara dua khutbah membaca surat Al-Ikhlas. Nah, ini ada teks, ada urutannya. Selanjutnya etika tabligh. Menyampaikan ceramah dengan lemah lembut. Bahasanya sopan santun. Materi yang disampaikan memiliki dasar hukum dan rujukan yang jelas. Menyampaikan dengan ikhlas dan sabar. Menyampaikan tabligh disertai dengan beramal soleh atau perbuatan yang baik. Kemudian menyampaikan dakwah, ini yang dakwah harus dengan tata cara yang pertama santun. Seperti Rasulullah itu ketika berdakwah yang paling efektif apa? Ya ini perilaku dakwah Rasulullah. Wong kok iso apike ngono ya kan, ini kan mau bulan Maulid. Dakwah dengan uswatun hasanah itu sangat efektif. Jangan dicaci, dimaki, bahkan dilempari batu dengan tindakan kekerasan,
masih memperlakukan orang ini sebaik-baiknya. Akhirnya mereka kan luluh. Banyak orang-orang Yahudi pada zaman dulu itu kalau ingin percaya Muhammad itu adalah Rasul itu dipraktekkan. Yang Taurat ada keterangan ini. Rasul itu kalau diperlakukan seperti ini, ciri-ciri Nabi pasti tidak membalas. Contohnya apa? Dimati dan lain sebagainya. Akhirnya mereka percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah tagih utang kan, loh ini belum waktunya, kenapa kamu tagih? Sampai yang menagih itu karena Nabi ya manusia biasa ya utang barang. Jadi ditagih Rasulullah meskipun belum waktunya tapi tidak marah. Seharusnya kan saya marah kan gitu. Sampai sahabat Rasulullah yang lain pun marah. Nah, itu ternyata apa? Di balik itu semua itu sang orang Yahudi tadi itu adalah untuk mengetes apakah benar yang diterangkan di kitab Taurat. Ternyata betul, akhirnya dia beriman. Nah, kemudian tata cara dakwah memperhatikan tingkatan pendidikan. Yang kita ajak ngomong ini siapa? Anak TK masuk dikasih materi tentang kematian. Yo, wedi ya. Kalau mbah-mbah mungkin bapak ibu diajak tentang mengingat kematian. Anak TK yang diajak untuk semangat mencari ilmu. Kemudian menggunakan bahasa yang sesuai. Artinya ya, kalau khutbah ya pakai bahasa masyarakat sekitar yang bisa difahami dengan baik. Ojo, pinter bahasa Perancis misalnya. Masih ada nggak bahasa Perancis ini? Nggak ada ya. Yang desa khutbah itu bahasa Perancis. Ya malah diguyu kan. Maksudnya apa? Nggak ngerti maksudnya. Yang baik ya pakai bahasa setempat yang dipahami. Kemudian yang keempat, memperhatikan budaya orang setempat itu bagaimana. Kearifan lokal orang ini bagaimana di sini. Yang kelima, memperhatikan usia tadi termasuk ya. Yang kita ajak bicara itu siapa. Kemudian menjadi contoh yang baik, tidak berbantah-bantahan atau berdebat kusir, tidak ada selesainya. Kemudian bertanggung jawab apa yang disampaikan. Jarkoni ya, bisa ngajar iso. Misalnya Pak Hasan mengajak kalian sholat duha, ya kudunya Pak Hasan bisa dulu kan melakukan itu. Atau seorang penceramah mengajak melakukan apa istilahnya ibadah, misalnya sholat tahajud dan lain sebagainya, dia harus bisa melakukan, bisa mempertanggungjawabkan apa ya disampaikan. Cukup hari ini saya sampaikan itu dulu. Minggu depan insya Allah kita lanjutkan dengan presentasi kelompok 1. Kurang lebihnya Pak Hasan mohon maaf ya. Kita akhiri dengan doa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya yang di rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.